Bismillah. Hari ini Kamis 5 Rabiul Awal bertepatan dengan 17 Januari 2013. Kita lanjutkan jawaban pertanyaan di grup dakwah tauhid, dan sekarang kita masuk dari pertanyaan Fatimah Az-Zahra nomor ke-20. Dia berkata, Assalamualaikum. Di dalam soal yang ke-20 kita jawab, Waalaikumsalam. Afwan, ana pingin nanya sesuatu. Jika berkenan ada yang bisa menjawab. Apa sih hukum yasinan tahlilan? Apakah benar ini tidak boleh atau gimana? Terima kasih. Maka kita jawab biidznillah wa taufiqihi wa biilmih. Kalimat tahlilan dan yasinan, jika yang diinginkan tahlil di sini adalah kalimat la ilaha illallah dan yasin di sini maknanya membaca surat yasin, maka hukumnya mustahab membaca kalimat la ilaha illallah dan juga membaca surat yasin. Namun jika yang diinginkan di sini dengan istilah khas di Indonesia, yasinan, tahlilan, adalah diidentikan dengan pembacaan surat yasin dan pembacaan kalimat la ilaha illallah berjamaah di dalam rumah orang yang sudah meninggal di malam hari, dan juga ada kiriman nasi, besek dan sebagainya, maka ini perkaranya menjadi lain. Maka untuk permasalahan yang pertama adalah tahlilan, pembacaan kalimat la ilaha illallah di rumah keluarga yang meninggal secara berjamaah, dan mungkin berapa jumlahnya kita tidak tahu karena kita hanya sekedar mendengar terulang-ulang la ilaha illallah berapa kali, 100 ataupun 1000. Maka mereka beranggapan bahwa pembacaan la ilaha illallah secara berjamaah di sini bisa sampai kepada sang mayit dan memberikan faedah untuk mayit tersebut sebagai tambahan pahala bagi dia, dan juga sebagai pengampun dosa-dosa dari dia, dan juga peringan azab dari dia. Maka yang demikian telah datang hadisnya dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zudu mautakum la ilaha illallah. Zudu mautakum la ilaha illallah. Maka zudu di sini maknanya kirimlah dan berilah bekal bagi orang yang mati di antara kalian dengan membacakan la ilaha illallah. Maka dengan keyakinan hadis ini, mereka membaca berjamaah la ilaha illallah agar sampai kepada sang mayit dan menjadi bekal di hari kiamatnya, di alam barzahnya. Namun hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani di Tarikh ataupun di Akhbar Asbahan, yang mana di sanadnya di situ ada Yazid ibni Abdul Malik an Daud ibni Farahij an Abi Hurairah. Yang sanadnya dhaif karena Yazid ibnu Abdul Malik dia itu ma'ruf dengan An-Naufali, dhaif. Dan Daud ibnu Farahij mendengar dari Abu Hurairah, tetapi diriwayatkan ataupun muridnya Syu'bah ibn al-Hajjaj telah mengatakan bahwa syekhnya Daud ibnu Farahij adalah dhaif. Maka hadis ini dhaif, sehingga keyakinan bahwa pembacaan la ilaha illallah atau tahlilan berjamaah bisa sampai kepada mayit dan mengurangi dosanya dan diampuni dan dikurangi adabnya, ini keyakinan yang tidak benar karena berlandaskan atas hadis yang dhaif. Adapun tentang permasalahan pembacaan yasinan, surat yasin berjamaah, maka ada 3 tipe. Jika mereka melaksanakan di saat orang yang mau meninggal ini masih hidup tetapi dalam keadaan sakarat, maka ada dalilnya. Seperti dari Ubay ibnu Ka'ab, di mana Rasulullah SAW berkata, wa ayyuma marid quri'a surat yasin wa huwa fi sakaratul maut, maka siapapun yang akan meninggal dalam keadaan sekarat kemudian dibacakan surat yasin, lam yakbid malakul maut ruhahu hatta yaji'uhu ridwan khazinul jannah bisurbatin minal jannah, maka tidak akan datang malakatul maut sampai datang Ridwan, penjaga surga, malaikat penjaga surga, dengan minuman dari surga. Fayasrabuha wa huwa ala firasyih, maka diminum minuman dari surga tersebut dan dia dalam keadaan sakaratul maut di kasurnya. Fayamutu wa huwa rayyan, maka jika diminum
minuman tersebut dari surga yang dibawa oleh Ridwan, malaikat penjaga surga. Wa huwa rayyan, dia akan mati dalam keadaan kenyang. Wala yahtaj ila haud min hiyad al-anbiya, maka tidak akan butuh kepada haud para nabi yang akan diberikan di hari kiamat. Hatta yadkhulul jannah wa huwa rayyan, sampai nanti dia masuk surga dalam keadaan rayyan. Jika apa? Dibacakan surat Yasin di saat sakaratul maut. Maka dari lafaz ini saja para muhaddits menghukumi bahwa hadis ini ada masalah, seperti suatu tulisan yang dikarang atau disutradarai oleh pendusta, dan sahih karena di dalam sanadnya ada Yusuf ibnu Atiyah dan dia itu pendusta besar yang memalsukan hadis ini. Dan jika kembali ke dalam hadisnya ada sesuatu yang mungkar, sesuatu yang menyelisihi syariat, di mana malaikatul maut tidak jadi mencabut nyawa. Padahal Allah menyatakan di banyak ayat, terutama di surat As-Sajdah, "Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukkila bikum." Maka katakanlah akan pasti datang malaikatul maut itu kepada seluruh jiwa yang telah diwakilkan kepada mereka, yang telah dicatat bahwa fulan akan mati hari ini dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini malaikatul maut tidak akan jadi mencabut nyawa sampai datang malaikat Ridwan yang menjaga surga dengan minuman. Dan juga di sini disebutkan mukhalafahnya juga, munkarnya juga dengan syariah, tidak mau masuk kepada haud para nabi. Padahal haud para nabi itu semua kaum muslimin sangat mendambakan bisa masuk kepada haud Nabi Muhammad SAW. Adapun permasalahan yang kedua, hadis-hadis tentang pembacaan surat Yasin di saat dikuburkan ataupun setelah dikuburkan, sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun di dalam hari ke-7, ataupun di hari ke-100, ataupun di hari ke-1000, di mana mereka berjamaah datang ke kuburan orang yang telah meninggal tersebut, kemudian membaca surat Yasin. Ini pun ada hadisnya, tetapi sama dengan permasalahan di saat sakaratul maut, hadisnya juga dhaif. Datang dari Anas bin Malik, "Man dakhalal maqabir faqara'a surat Yasin hufifa anhum yauma idzin wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat." Maka barang siapa yang masuk ke kuburan untuk berziarah kemudian membaca surat Yasin kepada orang yang diziarahi itu, maka akan diringankan azab dari penduduk ahli kubur tersebut dan diberikan hasanat dari bacaan-bacaan surat Yasin tersebut bagi orang yang ada di dalam kubur. Maka hadis ini juga tidak terpakai seperti yang awal, karena di sanadnya ada Ayub ibnu Mudrik, seorang pendusta yang mendustakan hadis, yang dikirakan kita hadis ini adalah hadis yang dikarang oleh si pendusta tersebut. Dan juga datang hadis yang kedua dari Abu Bakar tentang permasalahan pembacaan Al-Quran di dalam kuburan, yang mana dari Abu Bakar disebutkan kepada Nabi, "Man zara qabra walidai kulli jum'ah." Barang siapa yang datang menziarahi kubur orang tuanya, kedua orang tuanya di hari Jumat, faqara'a indahuma aw indahu Yasin, maka dibaca di antara kedua orang tuanya ataupun hanya satu yang meninggal, baik bapaknya atau ibunya, baca surat Yasin, ghufira lahu bi adadin kulli ayah aw harf, maka akan diampuni orang tua tersebut dari bacaan surat Yasin dari anaknya, diampuni sebanyak apa? Sebanyak ayat dan huruf-huruf yang dibaca di surat Yasin tersebut. Maka hadis ini juga hadis yang dhaif sekali dan dibuang, dikarenakan di dalam sanadnya ada Amr ibnu Ziyad as-Saubani, yang mana dia itu pemalsu hadis. Maka para ulama pun menghakimi tentang hadis ini, disebutkan hadis palsu, maudhu, hadis buatan. Ini perkara yang kedua, pembacaan di kuburan. Adapun perkara yang ketiga, pembacaan surat Yasin di rumah-rumah orang yang meninggal selama mulai dari hari pertama sampai 7 hari, yang mana mereka menganggap akan meringankan dosa dan adab
bagi orang yang dibacakan tersebut. Yang mana mereka berdalil dengan hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dzar, di mana Rasulullah SAW katanya mengatakan, "Ma min mayyitin yamut fayuqra'u indahu surat Yasin illa hawanallahu azza wa jalla alaih." Maka barang siapa orang yang meninggal kemudian dibacakan untuk orang yang meninggal tersebut surat Yasin, maka Allah akan meringankan azab dan hisab dan sebagainya. Maka hadis ini juga hadis yang dhaif jiddan, dhaif sekali. Di sanadnya ada Marwan ibnu Salim yang dia itu matruk, muttaham, yakni tersangka pemalsuan hadis. Dan ada hadis lain dari Miqal ibnu Yasar tentang permasalahan seperti ini, pembacaan surat Yasin di rumah itu, yang dikeluarkan oleh Abu Daud, yang mana hadis ini agak mending dibanding hadis-hadis yang lain yang semuanya dhaif jiddan. Di hadis ini lafadznya, "Iqra'u mautakum Yasin, Iqra'u ala mautakum Yasin." Maka bacakanlah atas orang-orang yang meninggal dari kamu itu surat Yasin. Hadis ini juga dhaif, tetapi tidak separah yang lainnya, dikarenakan ada Abu Utsman selain An-Nahdi. Abu Utsman ghairu Nahdi, dia itu majhul, tidak diketahui keadaannya oleh para muhaddisin, tidak tahu keadaannya thiqah atau dhaif dan sebagainya. Maka kita mengetahui sekarang hukum membaca yasinan berjamaah yang berhubungan dengan mayit. Yang pertama, jika dibaca di saat sakaratul maut, maka itu juga dhaif jiddan, maudhu, hadisnya palsu. Yang kedua, jika dibaca di kuburan, baik di saat dibenamkan kepada lahat ataupun ziarah setelah 1 hari, 2 hari, 1 hari, 2 hari, 7 hari, seminggu, 10 hari dan sebagainya, maka ini juga dhaif, tidak sahih, bahkan semuanya kabarnya dusta. Dan yang ketiga, jika dibacakan di rumah-rumah seperti hadis yang dikeluarkan Abu Daud tadi dari Miqal ibnu Yasar, "Iqra'u ala mautakum Yasin", maka hadis ini juga dhaif. Dan perkara yang surah ataupun jenis yang keempat, pembacaan surat Yasin yang tidak ada hubungannya dengan mayit. Maka untuk permasalahan seperti ini pada dasarnya adalah boleh-boleh saja. Seperti kita ingat dulu di Indonesia, ibu-ibu itu pada berkumpul di hari Minggu dalam seminggu 1 hari, ba'dal asr, yang mana mereka semuanya membaca surat Yasin khusus. Maka kita katakan kepada mereka pengkhususan dalam pembacaan surat Yasin bersama, yang mana mereka meyakini bahwa surat Yasin itu adalah lebih afdal dari surat-surat yang lain. Maka jika kumpulan pembacaan surat Yasin dikarenakan i'tiqad dan keyakinan seperti ini, maka kita katakan tidak benar, salah. Karena apa? Karena keyakinan seperti ini ada hadisnya tetapi dhaif sekali. Dari Anas ibnu Malik dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi, yang mana lafadznya dinisbatkan kepada Nabi berkata, "Inna likulli syai'in qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin, man qara'aha faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat." Bahwa sesungguhnya pada setiap sesuatu itu ada intinya, ada otaknya, ada core-nya. Dan core ataupun otak ataupun inti dari Al-Qur'an semuanya itu adalah satu surat. Apa itu? Surat Yasin. Maka barang siapa yang membacanya, faka'annama qara'al Qur'an 10 marrat, seakan-akan dia itu membaca seluruh Quran dan 10 kali, mulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Ini hadis tidak sahih, bahkan dhaif sekali, dikarenakan di sanadnya ada Abu Muhammad yang namanya Harun, yang dia itu tersangka atas pendustaan, muttaham bil kidb. Dan juga ada Muqatil bin Sulaiman selain Al-Hayyan, yang mana dia itu juga wada'ul hadis, tukang tipu hadis, menulis hadis yang bukan dari Nabi. Maka berkata Abu Hatim menghukumi hadis ini bahwa hadis ini adalah batil, hadis yang batil, yang tidak ada asalnya, tapi karangan dari Muqatil ibnu Sulaiman selain Al-Hayyan. Maka hadis dari Anas tadi yang kita sebutkan dhaif sekali.
Dan juga datang di riwayat lain dari sahabat yang lain dari Ubay ibnu Ka'ab dengan lafaz inna likulli syai' qalban wa inna qalbal Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin wa huwa yuridu biha Allah wajhah ghufirallahu atau ghafarallahu lahu wa u'tiya minal ajri ka'annama qara'al Qur'an isnatay asrata marrah. Maka barang siapa yang membaca surat Yasin akan diampuni dosanya oleh Allah dan juga seakan-akan membaca 12 kali khitamul Quran, Quran semuanya. Maka hadis ini juga sama dengan hadis yang dari Anas tadi, di mana di sanadnya ada Makhlad ibnu Abdul Wahid yang dia itu mungkarul hadis dan mutaham bil kidb, tersangka dari pendustaan hadis. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, permasalahan yasinan baik dalam 4 segi tadi dibaca di waktu sakaratul maut, ataupun dibaca di atas kuburannya, ataupun dibaca di rumah-rumah orang yang meninggal, ataupun tidak berhubungan pembacaan yasin tersebut dengan mayit, tetapi dibaca di mana mereka meyakini bahwa surat yasin itu adalah seafdal-afdalnya surat, maka ini juga tidak sahih. Dan kita nasihati bagi mereka yang melaksanakan pembacaan surat Yasin dan juga tahlilan pembacaan la ilaha illallah, yang mana berkumpul beberapa orang yang dipimpin oleh satu ustadz, yang kebanyakan ustadz-ustadz di sini ustadz-ustadz awam yang maaf dari NU misalnya dan sebagainya, yang berbau sufiyah dan kebanyakan awam, dan dia juga perokok dan sebagainya, bahkan senang jika ada orang-orang yang meninggal dikarenakan ada besekannya. Maka kita nasihati kepada mereka yang melaksanakan tahlilan dan juga melaksanakan yasinan dari beberapa perkara agar ditinggalkan. Perkara yang pertama, bahwa hadis-hadis tentang pelaksanaan yasinan dan tahlilan tersebut tidak sahih. Bahkan kebanyakan hadis yang dipalsukan seperti kita sebutkan tadi. Maka segala ibadah itu pada landasannya adalah harus mutabaah, harus mengikuti ajaran Nabi. Maka jika Nabi Muhammad SAW tidak melakukan dikarenakan ada hadis-hadis tetapi semuanya palsu, berarti hadis itu bukan dari ucapan Nabi. Berarti Nabi tidak pernah melaksanakan yang demikian. Maka kalau Nabi tidak melaksanakan yang demikian, kalau dilaksanakan akan tertolak amalannya dan termasuk kepada bid'ah. Seperti hadis yang kita sebutkan dulu di jawaban nomor 19 dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Maka barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang dia itu bukan dari landasan perbuatan Nabi ataupun ucapan Nabi, maka akan tertolak amalannya dan dinamakan bid'ah. Dan bid'ah itu dikatakan oleh Rasul di hadis lain, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh kebid'ahan ataupun perkara yang baru yang tidak diajarkan dari Nabi, yang dianggap sebagai ibadah, adalah suatu perkara yang kesesatan, dhalalah, dan kesesatan itu adalah tempatnya di api neraka. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, kita nasihatkan agar ditinggalkan perbuatan tersebut, terutama untuk mereka yang meyakini bahwa di saat dibacakan la ilaha illallah ataupun tahlilan ataupun surat Yasin, mereka meyakini akan mengurangi azab dan dosa orang yang dikirimkan tersebut, dan mereka meyakini bahwa pembacaan surat Yasin dan juga kalimat la ilaha illallah ini akan sampai kepada sang mayat yang sudah mati. Maka ini juga persangkaan yang salah. Karena Allah menyatakan di dalam ayat Al-Quran, wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratan wizra ukhra. Wala taziru waziratan wizra ukhra. Maka dikatakan tidaklah seseorang itu mendapat pahala dan amal soleh kecuali apa-apa yang dia usahakan, bukan dari kiriman mereka dari pembacaan la ilaha illallah dan Yasin yang setelah itu diberi rokok dan juga diberi makan malam, besekan.
Wala taziru waziratan wizra ukhra, dan tidak ada dosa orang lain yang ditimpakan atas dosa-dosa yang lainnya. Maka dari Al-Quran ini menjadi dalil bahwa bacaan-bacaan tersebut tidak akan mengurangi dan juga tidak akan menambah dari adab-adab ataupun dosa-dosa. Tidak ada hubungannya sama sekali. Dan juga ditegaskan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, di mana Rasulullah SAW berkata, "Idza mata al-insan inqata'a anhu amaluhu illa min salat." Jika mati Bani Adam, maka dia itu akan terputus dari seluruh amalan-amalannya, tidak akan bertambah kecuali 3 perkara. Yang pertama, min shadaqatin jariyatin, dari sedekah jariahnya. Seperti dia bersedekah waktu hidup membuat masjid ataupun membuat pondok pesantren atau membuat sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang yang banyak, membuat sumur bor di tempat yang kekeringan air sehingga setelah dia mati orang bisa mandi, makan dan minum dari air yang keluar dari sumur bor tersebut. Maka ini akan mengalir terus pahalanya dari shadaqatin jariyatin. Dan orang yang sholat di masjidnya yang dia bangun pun seperti itu, akan mengalir pahalanya. Yang kedua, ilmun yantafi'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat. Seperti di sini kebanyakan adalah para tulabul ilm ataupun para dai ataupun ustadz ataupun para syekh yang dia itu mempunyai tulisan-tulisan yang dibaca setelah dia mati dan ilmu yang diajarkan terus-menerus dengan murid-muridnya, dan juga kaset-kaset ataupun CD yang diupload di Facebook ataupun di YouTube dan sebagainya, sehingga di mana-mana orang di saat baca akan mengalir pahalanya. Di saat orang membacanya dan menambah ilman dan melaksanakan apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa-apa yang Allah larang, maka dia akan mendapat pahala yang mengalir padahal dia sudah meninggal. Maka ini kelebihan para penuntut ilmu yang berdakwah di jalan Allah dengan ikhlas. Dan yang ketiga adalah waladun soleh yad'ulahu, doa dari anak soleh yang berdoa kepadanya untuk diampuni dosa-dosanya, maka akan diampuni dan sebagainya. Maka dari hadis ini dan ayat tadi kita mengetahui bahwa pembacaan yasinan dan juga tahlilan tidak akan sampai kepada si mayit. Dan perkara yang ketiga yang menyebabkan kita mengatakan kepada mereka agar ditinggalkan, faktor ketiga adalah di saat dibacakan yasinan, terutama bagi mereka yang mempunyai derajat ekonomi yang di bawah standar ataupun di bawah borderline kemiskinan, di saat dilaksanakan yasinan dan tahlilan dalam waktu seminggu, yang setiap malamnya menyiapkan rokok dan juga menyiapkan bingkisan-bingkisan yang ada di dalamnya nasi paling sedikit dengan telur dan tumis kentang dan juga mungkin ayam ataupun kambing dan sebagainya, maka setiap malam mungkin datang 50 orang. Dikali 7 dalam seminggu berarti 350 bingkisan untuk para tamu, dan belum juga para keluarga yang lainnya. Maka dari mana income yang bisa diperoleh dari orang yang terutama ditinggal oleh suaminya, yang mana suaminya adalah sumber masukan dan sumber penghidupan, yang mana bapaknya tersebut telah meninggalkan perempuan janda dan juga meninggalkan anak-anak yang yatim yang banyak yang butuh kepada suap 2 suap nasi. Maka dengan adanya yasinan dan tahlilan di sini sudah jatuh tertimpa tangga dan tidak diterima juga. Jadi sudah suaminya meninggal sebagai sumber mata pencahariannya terputus, dan anak-anaknya juga menjadi yatim, tidak tahu besok setelah 2 minggu 3 minggu yang akan datang siapa yang akan memberikan rezeki kepadanya. Malah juga ditambah beban utang yang numpuk dikarenakan membeli makanan untuk disediakan orang-orang yang melaksanakan tahlilan dan yasinan. Ini perkara yang ketiga yang kita nasihatkan agar meninggalkan amalan seperti ini. Dan ada pun perkara yang keempat, ini khusus untuk para ibu-ibu yang tidak ada hubungannya dengan mayit,
maka kita nasihatkan agar tidak mengkhususkan pembacaan kumpulan Al-Quran tersebut di waktu sore hari, seminggu sekali atau sebulan sekali, tidak dikhususkan untuk surat Yasin saja, dikarenakan permasalahan pembacaan surat Yasin itu hadisnya dhaif. Maka lebih baik agar membaca surat-surat apa saja, tidak diyakini surat Yasin saja. Dan dinasihatkan pula agar ibu-ibu tersebut membawa satu ustadzah yang mengetahui ilmu tajwid, biar sekalian dibaca Al-Quran secara tajwid yang benar, sehingga mengetahui makharijul huruf yang benar, di mana makhraj kha beda dengan ha, beda dengan ha, dan ain beda dengan hamzah, dengan a, dan sebagainya. Dan demikian juga huruf-huruf qawaid dari ahkam nun, sakinah antara idhar, ikhfa, idgham, iqlab dan sebagainya, dan juga huruf mudud, ada mad yang panjang dan ada mad yang biasa dan sebagainya. Maka ini akan lebih diridhai oleh Allah, dikarenakan belajar Al-Quran dengan tajwid dan pembacaan yang benar. Dan bahkan lebih bagus lagi jika sekalian ada ustadzah yang membacakan arti dan tafsirnya, sekedar arti, dibaca terjemahnya dan diterangkan sedikit tentang makna di ayat tersebut, maka ini lebih baik. Maka inilah yang bisa kita jawab dari pertanyaan yang bersangkutan dengan yasinan dan tahlilan. Wal ilmu indallah wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.